Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Zara dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi yaitu suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi dan Pemerintah Internasional adalah 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengelolaan yang demokratis. 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi. 4. Kebebasan dan otonomi. 5. Pengembangan, pelatihan, pendidikan, dan informasi. Perkenalkan, nama saya Raffi Pradipta dari kelas 10 IPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada koperasi pembelian atau pengadaan. Di sini, koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang kedua, ada koperasi penjualan atau pemasaran. Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Yang ketiga, ada koperasi produksi. Di sini, koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya itu berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Yang keempat, ada koperasi jasa. Di sini koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sana Rauhadi. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggotanya sebanyak 20 orang per seorang. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cangkupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua, gabungan koperasi adalah koperasi yang beranggotakan minimal 3 koperasi pusat. Yang ketiga, induk koperasi adalah koperasi yang minimum memiliki anggota adalah 3 gabungan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis koperasi berdasarkan status keanggotaannya. Yang pertama, ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Maeso dari kelas 10 IPA 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan koperasi, yaitu memperoleh keuntungan komparatif dari perusahaan lain cukup besar, mengingat koperasi memiliki potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi. Kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.